Udah aku rekam nih. Bentar. Oh. Siapa yang buka mood? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rayhan Miftahuzzaman dengan NBI 1462 4070. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafan Nasrullah dengan NBI 146240060. Perkenalkan, nama saya Satria Anantaswantara dengan NPI 14624000054. Lah kok sini kita akan mempresentasikan laporan progres 2 dari kelompok 10. Langsung aja Pumut. Bab 1, apa kamu? Terserah. Bab 1 untuk pendahuluan untuk melatar belakangi pada era digital, kebutuhan akan sistem informasi pengelolaan keuangan pribadi semakin tinggi. Banyak pengguna untuk kesulitan mencatat keuangan secara konsisten dan real time. Dan karena itu, aplikasi keuangan dikembangkan untuk memberikan solusi pencatatan keuangan yang efektif, cepat, dan mudah diakses. Untuk permasalahannya, pengguna kesulitan menjaga konsisten pencatatan pemasukan dan pengeluaran. Tidak adanya platform yang memantau keuangan secara real time. Pencatatan manual berpotensi menyebabkan kesalahan data yang hilangnya catatan. Untuk batasan masalah, sistem hanya mencakup fitur inti pencatatan keuangan dan budgeting, tidak membahas eksternal. Pengujian dilakukan pada lingkungan lokal atau testing. Untuk perangkat yang saya gunakan adalah Figma, Draw.io, VSCode, Google Sheets, dan Microsoft Word. Di bagian bab 2, progres pengembangan aplikasi. Progres kebutuhan fungsional, fitur yang telah dirumuskan. Yang pertama, pencatatan pemasukan dan pengeluaran. Yang kedua, pengelolaan anggaran dalam kurung budgeting. Yang ketiga, akses riwayat transaksi. Dan yang terakhir, laporan keuangan berbentuk grafik visual. Untuk statusnya, analisis kebutuhan selesai. Alur fitur ini telah didefinisikan. Untuk tampilannya sebagai berikut. Untuk tampilan antarmuka terus skenario penguji. Langsung aja Mojo. Kayaknya langsung aja kayaknya deh. Untuk skenario pengujian, berikut skenario pengujian untuk fitur inti aplikasi Phone Casual. 1. Pengujian pencatatan pemasukan. Tujuan, memastikan pengguna dapat menambah data pemasukan. Lalu untuk inputnya, jumlah pemasukan, kategori, tanggal, dan yang terakhir catatan. Langkah-langkahnya: 1. Pengguna membuka menu, lalu tambah pemasukan. Untuk yang kedua, pengguna mengisi form dan menekan tombol simpan. Kemudian untuk output yang diharapkan, data pemasukan muncul pada daftar transaksi. Statusnya belum diuji, dalam kurung akan dilakukan pada tahap implementasi. Untuk yang kedua, pengujian pencatatan pengeluaran. Tujuannya memastikan transaksi pengeluaran dapat disimpan dengan benar. Untuk inputnya, yang pertama nominal, yang kedua kategori, yang ketiga tanggal, dan yang terakhir catatan. Untuk langkah-langkahnya: 1. Pengguna membuka menu, lalu tambah pengeluaran. Untuk yang kedua, mengisi data dan menyimpannya. Output yang diharapkan,
data tercatat dan mempengaruhi saldo. Yang ketiga, pengujian fitur budgeting. Tujuannya mengetahui sistem dapat membuat dan mengupdate anggaran. Untuk langkah-langkahnya, satu, pengguna memilih menu budgeting. Kedua, menambah target anggaran. Ketiga, sistem menghitung sisa anggaran secara otomatis. Lalu untuk output yang diharapkan, anggaran tampil dan dapat diubah. 4. Pengujian laporan atau grafik keuangan. Tujuannya memastikan grafik menampilkan data transaksi secara akurat. Untuk langkah-langkahnya, satu, masukkan beberapa transaksi, dan yang kedua, buka menu laporan keuangan. Lalu output yang diharapkan, grafik pemasukan atau pengeluaran sesuai data. 5. Pengujian navigasi aplikasi. Tujuannya memastikan semua halaman dapat diakses dengan benar. Untuk langkahnya, satu, pengguna berpindah antar halaman, dalam kurung dashboard, transaksi, budget, dan laporan. Output yang diharapkan, tidak ada error dan semua halaman menampilkan konten-kontennya. 6. Pengujian validasi input. Tujuannya memastikan form tidak menerima input kosong. Langkah 1, pengguna mencoba menyimpan transaksi tanpa mengisi data. Output yang diharapkan, sistem menampilkan pesan error. Oke, untuk bab 3 yaitu rencana selanjutnya. Untuk rencana pengembangan fitur kita sudah melakukan analisis kebutuhan, terus kita sudah membuat wireframe-nya dengan mockup-nya juga. Dan untuk ini mungkin akan dilanjutkan pada tahap pengodingan. Ya, sekarang sudah mulai ngoding sedikit-sedikit ya mungkin. Untuk rencana pengembangan fitur itu tadi ada implementasi front end dan back end, ada integrasi database, terus ada pengujian fitur dan deployment aplikasi. Untuk rencana detail pelaksanaannya minggu 1 dan 2 ini sudah dan lah pokoknya untuk mendesain wireframe-nya tadi dan start mulai pengodingannya. Untuk minggu ketiga kita akan melakukan integrasi dan debugging, dan minggu keempat adalah tahap akhirnya atau finalisasinya itu tadi. Ya, mungkin itu aja untuk rencana selanjutnya. Oke, cukup sekian dari presentasi dari kelompok 10. Saya akhiri. Terima kasih. Makasih. Tutup. Tak kirim ke siapa nih, Bud?